Halo, selamat malam. Ini podcast pertama aku. Sebenarnya ini aku tulis juga di blog aku. Misalnya kalian sukanya baca buku, kalian bisa langsung melipir ke blog aku. Udah aku taruh di description box. Tapi kalau kalian lebih suka denger audio, ya kalian lanjutin aja video ini. Oke, kali ini aku bakal bahas soal be yourself yang keliru. Apalagi sekarang ya, itu lagi gencar-gencar banget omongan soal jadi diri sendiri, be yourself, jangan jadi orang lain, dan lain sebagainya. Betul, benar. Dan menurut Aristoteles juga, ada dua sumber kebahagiaan yang ada di dunia ini. Nah, yang pertama itu kebahagiaan hedonik, terus selanjutnya kebahagiaan eudaimonik. Nah, kalau kebahagiaan hedonik ini, kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang berhubungan dengan kesenangan. Kayak misalnya, kita seneng kalau lagi hangout sama teman-teman, kita ketawa-ketawa, terus kita seneng beli barang baru, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kebahagiaan eudaimonik itu kebahagiaan yang berhubungan dengan kesejahteraan jiwa. Jadi, di sini kita tuh ngerasa puas sama diri kita sendiri, kita ngerasa nyaman, terus ya bahagia aja, gak ada hal-hal yang berbau material, tapi kita ngerasa senang aja sama kehidupan kita gitu. Nah, salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan eudaimonik ini adalah dengan cara menjadi dirimu sendiri. Iya sih, menjadi diri sendiri itu melegakan, gak capek, kitanya santai, gak ada yang dikejar, terus lebih leluasa untuk berekspresi. Nah, ini aku kasih contoh. Misalnya, kamu lebih nyaman jadi pelukis dibanding jadi angkutan. Jadi pas kamu jadi angkutan itu rasanya lebih melelahkan ketimbang menjadi pelukis. Terus kamu ngerasa kalau kamu ngerjain hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi itu rasanya mual banget gitu, nggak seneng, dan kamu ngerasa itu bukan bidang kamu. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan sendiri sih. Jadi diri sendiri itu juga soal kenyamanan. Kalau kalian gak nyaman terus pura-pura oke aja, rasanya capek ya kan? Nah, terus gimana kalau kasusnya begini? Anggaplah, saya contohin ya, anggaplah namanya Kei. Kei ini pendiam kalau di depan teman sekelasnya, tapi bisa jadi gila, ekspresif, suka gibah, eh, kalau di depan sahabat masa kecilnya gitu. Nah, apakah itu bisa dikatakan kalau Kei ini nggak jadi diri dia sendiri? Sebenarnya be yourself mode on-nya Kei ini saat dia sama teman sekelasnya atau pas dia lagi sama sahabatnya sih? Nah, tunggu dulu. Sebelum dijawab, aku mau cerita dulu. Dulu aku pernah, kasusku hampir sama kayak si Kei ini. Di tempat A aku tuh diem, terus kalau di tempat B aku tuh gilanya minta ampun gitu. Pokoknya ekspresif banget, ngomong terus dan lain sebagainya. Terus sampai ada yang pernah bilang ke aku, atau bilang, bukan ke aku sih, bilang tentang aku, terus ada yang nyampein gitu lah, pokoknya ya biasa lah ya. Suci kok jaim sih, Suci kok nggak jadi diri sendiri, Suci kok palsu dan lain sebagainya gitu ya. Kok beda ya Suci di tempat A, di tempat B gitu. Nah, dari situ aku mulai merenung gitu. Apa iya sih aku nggak jadi diri aku sendiri? Jujur aku tuh orangnya random. Maksudnya gini, kadang kalau ketemu orang baru aku tuh bisa diem banget, awkward gitu kan. Sekalinya ngomong suka salah-salah, terus suka salah tingkah gitu, makanya pilih diem aja gitu daripada salah lagi ya kan. Kadang juga bisa langsung cerewet, nyambung banget, terus ngomongnya lancar, apa aja diceritain, pokoknya ya aku jadi orang yang gimana ya, tiba-tiba jadi orang yang terbuka aja gitu kalau sama, kadang-kadang kalau ketemu orang baru yang nyambung gitu. Tapi yang lebih sering itu jadi pendiam dulu sih sebenarnya. Tergantung siapa orangnya juga. Nah, pada saat itulah aku merasa nggak bebas gitu, kurang nyaman, dan nggak jadi diri sendiri yang mereka bilang itu. Nah, fase itu aku namain fase masa adaptasi aja sih. Iya, karena kita baru masuk ke lingkungan baru kan. Nah, balik lagi ke Kei tadi. Mungkin Kei itu belum nyaman sama teman sekelasnya yang baru dia kenal 1 sampai 3 tahun doang itu. Beda sama teman-teman masa kecilnya yang tentu lebih lama kenalnya ya kan, dibanding teman sekelasnya Kei. Setiap orang itu kan punya masa adaptasi yang beda-beda. Ada yang lama, ada yang cepet. Tergantung individu dan lingkungan yang dia masukin juga. Jadi diri sendiri itu kan ada hubungannya sama rasa nyaman ya.
Jadi kalau kamu nggak nyaman-nyaman sama lingkungan itu berarti ya itu bukan tempatmu aja, gitu. Di antara kalian juga mungkin pernah ya dibilang palsu lah, nggak jadi diri sendiri, sama kayak aku tadi ya, yang dibilang jaga image. Ya balik lagi sih, yang tahu diri kamu sendiri itu kan kamu. Orang cuma bisa nilai menurut kacamata mereka doang, dan yang paham cuma kamu dan Tuhan, of course. Kita tuh sering kali suka cepet menjustifikasi orang lain. Menjadi diri sendiri pada setiap tempat itu butuh waktu ya kan. Setiap manusia itu beda-beda, ada yang cepet, ada yang lama menunjukkan kenyamanan dan menunjukkan kenyamanan dia menjadi diri dia sendiri itu. Kecuali mungkin emang ada yang sengaja pakai topeng untuk tujuan tertentu. Ya, menurutku juga kalau dia emang kayak gitu, emang sengaja jaim untuk ada tujuan tertentu, tujuan jahat misalnya gitu ya. Ya kan dia sendiri yang ngerasain bahagia atau enggaknya gitu kan. Dia sendiri yang bakal ngerasa tersiksa karena dia ya itu nggak jadi diri sendiri tuh nggak nyaman banget. Aku pernah kayak gitu di lingkungan tertentu gitu yang baru kayak itu, atau di lingkungan yang emang aku tuh nggak nyaman berada di sana, jadi aku nggak nyaman menjadi diri aku sendiri di sana. Ya udah, biarin alam yang menyeleksi itu, jangan kita, karena itu bukan tugasnya. Oke lah, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Aku mau lihat respon kalian. Sekian dulu untuk hari ini. Tetap bertahan meskipun di rumah aja. Bayangin mereka yang nggak punya rumah, coba mau self quarantine di mana. Hati-hati, jangan panik. Banyak-banyak baca berita dan artikel valid mengenai corona dan kasusnya ya. Biar kita nggak mudah terbawa panas berita hoax gitu loh. Sekarang soalnya kalau lagi kayak gini nih rentan banget. Kita tuh dibodohin sama media yang gak bertanggung jawab. Dan inget ya sekali lagi, apapun yang berhubungan sama pribadi kamu itu, cuma kamu yang tahu. Kalau kamu emang orangnya pendiam ya lanjut. Kalau kamu orangnya heboh ya silahkan. Yang penting kamu bahagia. Setiap orang punya karakter masing-masing. Setiap orang punya peran masing-masing. Mungkin yang ada yang perannya pendiam kayak kamu misalnya, yang pendiam misalnya gitu kan. Ada yang tugasnya itu jadi penghibur, yang heboh, yang ceriwis dan lain sebagainya. Ya udah, jalanin aja peran masing-masing. Yang penting itu tadi, menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Yang penting kamu bahagia dan kamu nyaman jalaninnya. Aku nggak bakal nyuruh subscribe, like, dan komen di sini, karena kalau kamu mau, kamu bakal ngelakuin hal itu sendiri kan. Oke, see you on the next video. Bye.